kita dah boleh start boycott dah aku rasa. Orang Malaysia dah tak payah pergilah kedai-kedai orang macam tu. Jadi menurutku nggak bijak kalau angkanya kecil tapi harus diviralin. Menurutku angka yang kemarin segitu tuh nggak layak lah buat dijadikan isu. PR disaster sebab terbukti mereka gopoh menuduh tak bayar dan sambil tu scripted apology. Tengok je betapa mata mereka tu reling kat lain. Ibaratkan membaca skrip bukannya meaningful apology atas kesalahan sendiri. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Widianti Putri. Kasus ini udah viral banget di sosial media dan kayaknya aku ketinggalan banget untuk membahas soal ini, tapi izinkan aku untuk membahasnya dan memberikan sebuah pandangan aku juga terhadap kasus yang tengah viral sampai hari ini masih viral juga, masih menjadi perbincangan di sosial media tentang kasus Pagi Sore dan juga orang Malaysia gitu guys. Dari teman-teman kreator lain juga udah banyak banget yang membahas, dan kronologinya ini waktu itu pertama kali munculnya di tweet ya guys. Itu milik kakak dari Kak Ain lah ya kita panggil. Dia turis Malaysia yang dituduh tidak membayar makanan, dimana waktu itu dia berserta rombongannya 9 orang memesan 9 jenis lauk dengan total makanan yang harus dibayar itu sekitar 900.700 sekian lah guys. Setelah makan meninggalkan restoran tersebut, rombongan Kak Ain ini lanjut ke Bandung naik bus gitu. Nah 3 hari kemudian supir dari travel agent lah ya, travel agent mengabarkan bahwa manajemen Pagi Sore itu sudah memviralkan rombongan dari Kak Ain ini guys, dengan tuduhan kabur tidak bayar. Jahat banget sih, harusnya di cross check ulang, dicari tahu terlebih dahulu baru memviralkan gitu. Jelas ini salah di pihak manajemen lah. Kalau aku di posisi Kak Ain juga pasti bakalan marah banget. Kita udah bayar tapi dituduh nggak bayar gitu. Alhamdulillahnya masih menyimpan resitnya guys, masih menyimpan resitnya sebagai tanda bukti kalau mereka udah bayar. Nah itulah pentingnya juga riset ketika kita berbelanja gitu ya. Siapa sangka gitu kan 3 hari terus tiba-tiba viral gitu. Yang lebih mengejutkannya juga ya pihak restoran tidak memverifikasi terlebih dahulu gitu kan sebelum mengunggah tuduhan tersebut, sehingga muncullah kegaduhan di sosial media gitu. Jadi nanti aku bakalan rekomendasikan teman-teman juga, mungkin dari teman-teman yang ada di Malaysia pengen coba opsi lain selain Pagi Sore. Tenang, Pekanbaru punya banyak banget masakan Padang, masakan Melayu, pokoknya banyak banget. Nanti aku rekomendasikan kalau teman-teman ke Pekanbaru dan tidak ingin makan Pagi Sore, banyak opsi lain di Pekanbaru. Nanti aku rekomendasikan ya. Nanti kita lihat juga videonya, meskipun memang ini sudah sangat terlambat untuk membahas, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Karena aku juga baru benar-benar dalam masa pemulihan. Beberapa hari kemarin tuh demam juga, banyak ketinggalan info-info dari yang tengah banyak dibahas gitu. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @Widianti Putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Dari semalam kecoh pasal Pagi Sore, sebuah restoran popular kat Indonesia yang dedahkan mereka dah dianiayai pelancong Malaysia. Tapi hari ni bersilih ganti pula seruan suruh boykot Pagi Sore sebab kecoh punya kecoh, video ni dimuat naikkan. Mohon izin, kami dari pihak restoran Pagi Sore cabang PIK ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi mengenai pembayaran tamu atas nama Ibu. Saya kena cakap lah, isu ni membuktikan yang kuasa viral bukan segalanya, dan bukan takat tu sahaja, ada banyak benda lain yang boleh dirungkaikan sekali untuk manfaat kita semua, termasuk warga-warga Indonesia juga. Nak faham apa yang dah jadi, kita start pada 13 Mei. Pagi tu sekumpulan pelancong Malaysia nak pergi Bandung naik wush.
Cuma sebelum naik Whoosh tu, mereka singgah lah kat pagi sore di Jakarta tu. Waktu tu sekitar 11 pagi. Makan mereka kemudian naik Whoosh pergi ke Bandung. All was well, jangankan ke Bandung je, mereka siap dah balik Jakarta. Dan time keluar hotel tu lah Pak Supir minta resit dia orang makan kat pagi sore. Sebab pihak pagi sore tu dah hebohkan, katanya 6 pelancong Malaysia ni makan sampai RM907,000 dan tak bayar. Kat sini dah nampak kesalahan pertama dari pihak pagi sore. Benda dah 3 hari, 3 hari baru baru nak viral discover. Sepatutnya sesebuah kedai tu buat closing setiap malam, setiap hari lah, setiap kali tutup. Berapa banyak order diterima, berapa nilai semua order harian, tally tak dengan bayaran. Kalau tak tally, kat mana kelompangannya? Ni dah hari ketiga yang tiada masalah lah kalau mereka dapat sahihkan memang tak dibayar. Benda tak sahih, mereka pergi viralkan. So, internal issue dah jadi international issue. Lalu 6 pelancong dari negara kita ni pun carilah resit, cari punya jari, akhirnya jumpa. Kat sini kesalahan Untung kedua masih dari ada pihak kan pagi sore. resit Kalau dia. benda tu tak dibayar, macam mana boleh ada resit? Once bagi resit, barulah pihak pagi sore tu back down, memohon maaf, beralaskan kesalahpahaman dan miskomunikasi, dan berharap permasalahan ni dapat diselesaikan dengan baik. Kesalahan ketiga, ini bukan salah faham, ini bukan miscommunication, ini salah sendiri. Sendiri tak sah kan, sendiri pergi viral. Maka pengakuan secara narsisistik gini bukan sama sekali suatu pendekatan yang baik dalam perniagaan. Sebab mereka clearly duk divert isu, nak tampan diri, nak selesai dengan baik macam mana kalau dah heboh-heboh kan. Doesn't make any sense. Semua orang tahu budaya viral ni adalah aggression based. Tak semestinya suatu kesalahan. Kalau viral benda betul, aggression for justice. Kalau viral benda tak betul, aggression for malice. Sebelum nak viral tu, kena pastikan betul atau tak betul. In pursuit of justice, do not commit malice. Ini asas dalam media sosial lah. Lalu mereka upload video ni yang pada saya pun suatu PR disaster sebab terbukti mereka gopoh menuduh tak bayar, dan sambil tu scripted apology. Tengok je betapa mata mereka tu geli kat lain. Ibaratkan Baca membaca skrip. skrip, bukannya meaningful apology atas kesalahan sendiri. Tapi jujurlah setakat video ni tak ada masalah. Tapi bila gabung 3 kesalahan pucuk tadi tu, memang compounding lah gamaknya. Penting nak cakap kepada korang semua, selesaikan semua pembayaran bagi ada digital footprint. Tak kisahlah sama ada bayar kad atau e-wallet, asalkan ada digital footprint untuk jejak balik anda kita kena tuduh gini. Resit tu kena simpan. Tak terbayang apa jadi kat mereka ni kalau resit tu tak disimpan ataupun kalau mereka bayar secara cash. Selagi ada alternatif bayaran kad, selagi ada alternatif bayaran secara digital, jangan commit guna cash. Yang paling penting, nak viral tu lain kali hati-hati. Jalan ke arah keadilan kadang melencong berdestinasi penganiayaan, terutamanya bila mata tu dah gelap. Tiba-tiba diserang netizen Malaysia karena kasus pagi sore yang lagi viral. Dan ini sebenarnya aku upload videonya tuh udah 2 tahun lalu. Jadi please teman-teman dari Malaysia don't attack me karena aku nggak tahu Kasian apa-apa. banget Tapi kena beberapa ini hari ya. lalu di tanggal 15 Mei itu aku juga Nggak baru komen pertama juga kali kakak ini, makan di guys. pagi sore peak. Yang biasanya aku makan di pagi sore Jakarta Timur ataupun Jakarta Selatan. Jujur yang di peak ini memang besar banget pagi sorenya dan isinya tuh semua orang Malaysia dan orang China mainland. Dan karena terlalu besar, my honest thoughts as a locals juga pelayanannya itu agak kurang yang di pagi sore peak ini. Kalau aku compare sama yang aku biasa pergi di Jakarta Timur, itu mereka lebih ramah, lebih cepat pelayanannya. Kayak kemarin pas aku mau bayar itu harus nunggu beberapa menit, bahkan pas manggil waitressnya aja tuh susah banget karena memang serame dan sebesar itu pagi sorenya. Saran bagi pihak restoran, seharusnya setelah dari case yang kemarin itu harus ditanggapi Iya. cepat dan harus minta maaf karena kan memang dari pihak customernya udah ada resitnya gitu kan ya. Karena sayang aja banyak Malaysians yang datang ke Indonesia pengen coba makanannya tapi sekarang udah terlanjur kecewa dan akhirnya banyak yang backlash juga ke aku. Tolong teman-teman dari Malaysia yang mau marah-marah jangan ke aku please karena aku Kasian nggak tahu banget. apa-apa dan aku nggak pernah di review berbayar sama pihak restorannya. Korang tengok tak news yang baru keluar sebabkan pagi sore viralkan muka rakyat Malaysia cakap tak bayar duit makan dekat kedai diorang. Dah lah diorang tak check dulu duit tu masuk ke tak dekat post diorang. Lepas tu sesedap je viralkan muka orang Malaysia kita lepas 3 hari. Lepas dah check orang Malaysia kita tu ada receipt, tiba-tiba dia kata, oops, sorry, salah faham, berlaku miscommunication. Macam tu ke korang build business? Aku tak boleh terima tau. Sebab pagi sore ni bagi aku macam nama dia dah quite besar dekat Malaysia ni. Kita dah boleh start boycott dah aku rasa.
orang Malaysia dah tak payah pergilah kedai-kedai orang macam tu. Aku tak tahulah macam mana diorang punya kedai handle customer. But as aku baca satu-satu tweet tu, aku tengok banyak sebenarnya kes yang layanan buruk terhadap layanan Malaysia. Tak tahu nak cakap betul ke tak, banyak sangat kes. Pergi baca sendirilah Aku bukan nak ajak untuk pergi tengok, pergilah tengok, tapi aku tak boleh terima nama Malaysia ni diburuk-burukkan begitu. RM200 je kot makan beramai-ramai. Kau ingat orang Malaysia tak mampu bayar ke? Kasih tahu kak, kasih faham. Kau viralkan satu Indonesia yang muka orang tu tak bayar duit makan. Lepas tu kau minta maaf macam tu je buat clarify dengan cakap communication. Apa benda siap? Itulah orang kata, buka bisnes ni kena ambil staff-staff yang bijak pandai. Okey? Betul. Ni kau tak tahulah. Pening. Apa dia edit di gelapin. Habis ni cari makan yang lain aja. Masih banyak kok yang seenak pagi sore. Platnya Bandung ya dia? Iya, plat D. Bandung. The Asian family was accused of running away from a restaurant bill in Jakarta until one receipt changed the whole story. This happened at Pagi Sore, a popular Indonesian restaurant that's actually well known among Malaysian tourists. A video and claim went viral saying the tourists left without paying a bill of around 203 ringgit. And you already know what happened next. The internet started judging before the full story came out. Most people assumed Malaysians behaving badly overseas again. But according to reports, the family said they had paid and later showed proof through their payment receipt. The restaurant then came forward, apologized and called it a misunderstanding. And now Malaysians are boycotting Pagi Sore for false accusations that they made viral. Here's what you need to understand. In the internet age, an accusation can travel faster than evidence. And once someone's face or nationality is attached to it, damage happens immediately. Some people said, luckily still got the receipt. Others argued restaurants also face real cases of dine and dash, so staff may panic when payments don't appear clearly. But this case shows one thing. Before posting customers online, businesses must verify everything first. Because if the accusation is wrong, it's not just embarrassing. It can become public shaming and can even lead to people boycotting your business. So the real lesson isn't just keep your receipt. It's proof doesn't just protect your money, it protects your name. Aku pun juga kalau belanja di Malaysia gitu, habis belanja di Malaysia, resitnya itu nggak langsung aku buang guys. Itu masih banyak banget resit-resit kalau aku lagi belanja di Malaysia gitu. Seperti yang dikatakan untuk menjaga nama baik kita juga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita dapat atasi gitu kan. Ya resit itu sebagai salah satu buktinya gitu. Jadi kalau teman-teman belanja, tak kira lah belanja dalam negeri atau luar negeri gitu kan, pegang resit itu sampai kalau bisa sampai 1 bulan lah, 1 bulan lamanya gitu kan, untuk jaga-jaga gitu. Siapa tahu gitu kan terjadi juga hal-hal yang kayak gini gitu. Tapi semoga hal yang seperti ini tidak terjadi lagi gitu kan. Sebelum memposting sesuatu, sebelum men-share sesuatu, memviralkan sesuatu harus di cross check terlebih dahulu gitu. Jadi kan ada kejadian nih Pagi Sore. Itu kan intinya customer dituduh tidak membayar. Tapi siapa ada lihat update-nya miss aja. Katanya sih sudah bayar. Nah sebenarnya yang kayak gitu tuh nggak perlu diangkat karena publik. Iya, apalagi di kan. F&B itu kan kita itu tuh punya margin, punya error 3-5% buat fraud karyawan sama waste food. Jadi menurutku nggak bijak kalau angkanya kecil tapi harus diviralin. Menurutku angka yang kemarin segitu tuh nggak layak lah buat dijadikan isu di bisnisnya ya. Nah ini kalau teman-teman lagi main-main juga di sekitar Jakarta, Bandung, ya bagian sananya gitu kan, yang nggak mau pagi sore, ini ada rumah makan Citra Minang, katanya murah enak, ada Bupet Mini Ben Hill, itu yang legend, ada Sederhana, ini super legend ini. Ada Payakumbuh juga punya Bang Arif, itu enak dan pricey, katanya mirip Pagi Sore katanya. Ada Gadang Baruba, enak dan pricey, itu punya Deddy Corbuzier. Terus ada rumah makan Garuda, sekarang lagi naik banget nama Garuda ya guys, rumah makannya semenjak di boycott sama
teman-teman yang ada di Malaysia nih, rumah makan Garuda naik nih namanya. Terus ada Putra Minang, itu khusus di Ciledug, murah, enak. Coba gulai tunjangnya katanya sedap gila. 7 rekomendasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi begitulah kurang lebih ceritanya guys. Aku setuju banget dengan beberapa statement yang ada di video ini. Kalau ingin memviralkan sesuatu itu harus di cross check terlebih dahulu, harus benar-benar dicek apakah benar yang tanggal sekian, nomor meja sekian itu tidak bayar gitu. Jangan sampai hal kayak gini terjadi lagi gitu kan. Selain membuat nama buruk perusahaan, buat nama buruk negara juga, malu-maluin nama negara juga karena viral di mana-mana. Coba bayangin pagi sore yang positioningnya udah kuat banget, udah terkenal banget lah sama orang Malaysia gitu kan. Orang Malaysia kalau ke Indonesia makan mana, ayo pagi sore gitu kan. Nah positioning itu udah kuat tuh di mata orang Malaysia. Tapi karena satu titik, apa tuh peribahasanya, satu titik nilai apa, satu titik susu sebelanga, apa tuh bahasanya gitu kan, hancurlah sudah kepercayaan itu. Jadi untuk yang di pick lah khususnya, karena kayaknya yang banyak problem itu di pick ya. Aku juga nggak tahu sih, nggak pernah cobain. Mungkin dari cabang yang ada di pick bisa di ini lagi manajemennya, berikan arahan-arahan lagi kepada para staffnya juga untuk lebih ramah, untuk lebih cross check terlebih dahulu juga gitu, supaya hal ini tidak terjadi lagi gitu. Bayangin orang Malaysia yang udah cinta banget sama pagi sore harus kecewa dengan pagi sore. Coba berapa banyak tuh kan kerugiannya, meskipun memang ada statement yang mengatakan bahwa pagi sore nggak akan bangkrut kalau di boycott orang Malaysia. Nggak tahu aja dia. Kita nggak tahu, kalau Allah bilang bangkrut, kalau enggak gitu kan. Tapi kalau soal memboikot memang rakyat Malaysia itu jangan dianggap sepele, jangan dianggap main, serius. Jangan dianggap sebelah mata lah gitu. Mereka memboikot juga kuat banget loh. Harus dijadikan pembelajaran banget sih untuk pagi sore ke depannya, memviralkan sesuatu tanpa meng-cross check sesuatu hal itu terlebih dahulu gitu. Kan malu kalau kayak gini gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman yang ada di Malaysia kalau lagi main-main ke Pekanbaru nih aku ada beberapa rekomendasi yang selalu aku cobain, selalu aku makan juga, favorite aku lah kurang lebih. Kita punya banyak banget rumah makan sebenarnya di Pekanbaru ini guys. Kita punya rumah makan Taragung, kita punya rumah makan Putra Buana, kita punya rumah makan Padang semua ya. Kita punya rumah makan Beringin Edi, kita punya rumah makan Pauh Piaman, kita punya rumah makan Kota Buana ya. Pagi sore ada satu sini cabangnya guys, Rasosi 7, terus ada Taragung, terus ada Pak Nurdin, banyak banget pokoknya. Ada 3 yang aku rekomendasikan sih untuk teman-teman cobain rumah makan Padang, opsi lain selain pagi sore gitu kan, yang udah boycott pagi sore. Ini opsi yang ada di Pekanbaru. Top 3 aku rekomendasikan Taragung. Mau makan Taragung, wow sadap bana, randang cincang, rendang daging, cincang dagingnya weh memang the best. Oh terus juga ada rumah makan Purnama itu. Terus yang kedua aku rekomendasikan itu ini rumah makan Rasosi 7. Weh itu ya Allah, cabai hijaunya the best. Terus apa tuh ini yang paling autentik dari Rasosi 7 tuh, Talua Barendo. Nah, itu the best of the best, Talua Barendo dikombinasikan dengan gulai ayamnya, sambal hijaunya, the best. Terus topnya adalah rumah makan Pak Nurdin. Wah itu semua lauk-lauk dari Pak Nurdin itu the best. Aku paling suka banget kalau di Pak Nurdin ini adalah ayam pop yang gorengnya itu panas-panas, sedap pokoknya tuh. Itu adalah rekomendasi aku pengganti pagi sore bagi teman-teman yang ingin memang udah boycott pagi sore gitu kan, nggak pengen lah pagi sore lagi gitu. Nah ada beberapa rekomendasi rumah makan masakan Padang di Pekanbaru yang menurut aku enak, nggak kalah enak juga, malah lebih enak daripada pagi sore.
sedap pokoknya. Cobain deh kalau ke Pekanbaru, 3 rekomendasi yang aku bilang tadi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dan aku juga mohon maaf sebagai rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi. Meskipun memang kesalahan kita udah tahu berada di pihak Pagi Sore, tapi Pagi Sore jadikan ini sebuah pembelajaran yang sangat-sangat berharga supaya tidak terjadi lagi hal yang kayak gini gitu kan. Karena tidak pantas banget sih diviralkan dengan kondisi yang pihak manajemen Pagi Sore belum memverifikasi atau meng-cross check ulang gitu data-data pembayaran dari customer. Jadi untungnya kakaknya ada resitnya. Coba kalau bayarnya cash gimana dong? Kalau untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.